terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan kami dapat belajar firman-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bulan ini Tuhan akan menjadi bulan yang penuh dengan kemenangan Tuhan untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan jatah kami sangat-sangat besar Tuhan. Kami percaya Tuhan sampai kapanpun Tuhan Engkau akan terus bersama kami Tuhan. Sama seperti di lagu tadi Tuhan. Kami mau selalu berkata Tuhan, you never let me down Tuhan. You never gonna let me down Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ada bersama kami Tuhan. Perlindungan-Mu ada bersama kami Tuhan. Ketika kami bersama-Mu, kami mau katakan Tuhan, tidak akan pernah ada gunung yang terlalu tinggi Tuhan untuk kami daki Tuhan. Tidak akan pernah ada Tuhan lembah yang terlalu dalam untuk kami jalani bersama-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami mau berkata, tidak ada raksasa apapun, tidak ada rintangan apapun yang terlalu besar untuk kami hadapi bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Mari buka setiap cara pandang kami Tuhan. Buka cara pandang kami supaya kami dapat melihat sama seperti Engkau melihat. Buka hati kami supaya kami dapat menangkap yang penuh Tuhan yang daripada-Mu. Biar malam hari ini Tuhan kami minta Engkau sendiri yang membajak ladang tanah kami. Biar setiap benih yang Kau tanamkan dalam hidup kami dapat bertumbuh dan berbuah dengan subur. Terima kasih Tuhan, ucap syukur buat semuanya Tuhan. Kalau sebentar hamba-Mu mau berbicara Tuhan. Mari Tuhan, mari urapi Tuhan. Jadikan kami saluran-Mu Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, hanya yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Jagai Tuhan, jagai Tuhan. Biar semuanya Tuhan kami lakukan dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Kami siap menerima benih yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan? Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Malam hari ini kita akan bahas tema kita bulan ini. PPT-nya boleh ditampilkan slide-nya. Tema kita bulan ini adalah perfect covering, yaitu penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna untuk setiap kita. Kita mau belajar sama-sama, ayatnya ada di Mazmur 23 ayat 4. Kita buka sama-sama ya saudara. Mazmur 23 ayat 4. Ayatnya berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Malam hari ini kita mau coba dalami firman ini saudara. Kita mau coba sama-sama dalami firman ini. Kita tahu ketika kita mendalami sebuah firman, mendalami sebuah perkataan yang daripada Tuhan, kita mau coba belajar dulu ada cerita apa di balik itu. Supaya kita bisa sama-sama ambil sarinya. Ambil benihnya, ambil sesuatu yang Tuhan mau kasih untuk setiap kita. Kita mau coba pelajari. Di ayat ini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Seringkali kita membayangkan lembah kekelaman sebagai sesuatu yang menyeramkan saudara. Sebagai sesuatu yang mungkin penuh dengan api, penuh dengan awan kegelapan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam, lembah kekelaman ini adalah sebuah lembah yang berada di Yerusalem. Ya, ini bukanlah sebuah tempat fiktif saudara, enggak. Ini adalah tempat yang benar-benar ada di dunia ini. Kita mau lihat, next. Oke. Jadi ini adalah peta Yerusalem. Kota tua Yerusalem dikelilingi oleh dua lembah. Yaitu lembah apa? Lembah Hinom dan lembah Kidron. Ada dua lembah di Yerusalem. Dan dua-duanya sangat banyak dibahas di Alkitab.
Kalau kita belajar tentang lembah kekelaman, sebenarnya lembah kekelaman yang Daud maksud adalah lembah-lembah ini saudara. Ada lembah Hinom dan lembah Kidron. Ada lembah Kidron. Lembah Kidron ini dulunya dipakai untuk membuang barang-barang najis. Kita tahu dulu Israel sempat menyembah selain daripada Tuhan. Selain daripada Allah yang Maha Kuasa. Mereka menyembah apa? Mereka masuk ke dalam penyembahan berhala. Dan lembah Kidron ini dipakai oleh para imam setelah mereka menguduskan semuanya, setelah mereka menyucikan semuanya, mereka membuang mesbah-mesbah penyembahan berhala untuk dibuang di lembah Kidron. Dibuang di lembah Kidron ini. Sedangkan lembah Hinom dipakai pada waktu dulu oleh raja-raja Yehuda untuk memotong bayi-bayi dan dipersembahkan untuk Baal dan Molok. Kita tahu dulu Yehuda menyembah Baal. Dulu Yehuda menyembah Molok. Jadi lembah Hinom dipakai untuk memberikan persembahan kepada berhala. Diberikan bayi-bayi disembelih, bayi-bayi dibakar di tempat itu. Dinaikkan penyembahan untuk berhala, untuk Baal dan untuk Molok. Kita tahu dari dua tempat ini semuanya dipakai untuk sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Semuanya dipakai untuk sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita tahu sampai sekarang di Yerusalem masih tetap ada lembah ini. Masih ada lembah Hinom, masih ada lembah Kidron. Tetapi sampai sekarang tidak ada yang tinggal di situ. Tidak ada yang tinggal di situ. Kenapa? Karena orang Israel tidak berani untuk tinggal di situ. Ini sebuah lembah yang terkutuk, saudara. Lembah yang penuh dengan kenajisan. Lembah yang penuh dengan kutukan. Yang ada di situ sekarang cuma kuburan-kuburan dari orang Yahudi. Karena apa? Kalau kita melihat Golden Gate, di depannya ada lembah, itulah lembah kekelaman, saudara. Itulah lembah Kidron. Itulah lembah Hinom. Dan mereka sampai sekarang tidak pernah tinggal di tempat itu. Karena mereka tahu itu tempat tidak kudus. Itu tempat yang terkutuk. Di Yerusalem yang dibilang sebagai kota kudus, ada lembah yang penuh dengan kutukan. Mereka tidak berani tinggal di situ, saudara. Selanjutnya, kita tahu lembah ini berada di sisi timur. Dan matahari pun terbit dari timur. Ketika matahari terbit dari timur, sepanjang hari sebenarnya lembah ini ditutupi dengan bayang-bayang. Jadi lembah ini tidak selalu disinari matahari sepanjang hari. Makanya kenapa di sini dikatakan lembah kekelaman dalam bahasa aslinya adalah the valley of the shadow of death. Sebuah lembah yang merupakan bayang-bayang kematian. Jadi yang pertama tadi udah lembah terkutuk, habis itu dia adalah lembah bayang-bayang kematian. Kita harus mengerti ini, saudara. Supaya kita tangkap firman ini dengan sesuatu kepenuhan pengertian yang daripada Tuhan. Kita tahu Mazmur 23 dibuat oleh Daud ketika dia melarikan diri dari Absalom. Kalau tadi kita udah belajar tentang tempatnya, sekarang kita mau belajar tentang orangnya. Kita mau belajar tentang Daud ketika dia lari dari Absalom. Kita baca sama-sama di 2 Samuel 15 ayat 23 sampai 30. Kita buka sama-sama 2 Samuel 15 ayat 23 sampai 30. Oke, saya bacakan ya saudara. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat, juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang, sampai seluruh rakyat dan dari kota selesai menyeberang. Jadi ceritanya, pada hari itu Absalom sudah menguasai Israel.
Absalom adalah anak dari Daud dan dia berhasil untuk merebut hati orang Israel. Sampai akhirnya dia klaim dirinya menjadi raja di Hebron. Ketika Daud tahu Absalom sudah mengklaim dirinya sebagai raja di Hebron, akhirnya Daud mengatakan kepada seluruh yang ada di situ bersama dia, ayo kita melarikan diri. Dan dia melarikan diri melalui mana? Sungai Kidron. Dia melarikan diri melalui lembah yang disebut sebagai lembah bayang-bayang kematian. Kita harus pelajari ini saudara. Ketika itu dia sudah membawa tabut sampai keluar, tetapi berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jadi sebagai seorang raja, sebenarnya Daud bisa saja memerintahkan untuk tabut itu bersama dia. Untuk tabut itu yaitu hadirat Tuhan sendiri. Yang menyertai dia di segala pertempuran. Yang menyertai dia sampai kemenangan demi kemenangan terjadi di hidupnya. Untuk ikut sama dia melarikan diri. Tapi Alkitab berkata apa? Bawalah tabut itu pulang. Kembali ke dalam rumahnya. Di sini saudara, kita harus lihat gimana kondisi hati seorang Daud. Dia dikudeta sama anaknya sendiri. Dia dipaksa untuk turun dari istananya. Sampai apa? Dia merasa tidak layak lagi untuk membawa tabut. Kalau kita lihat di ayat-ayat ini, sejujurnya dia sedang melucuti pakaian rajanya saudara. Dia sedang melucuti yang jadi kebanggaan dia. Kita baca lagi ya. Lalu berkatalah raja kepada Zadok imam itu, jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing. Yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem. Dan tinggallah mereka di sana. Perhatikan saudara. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung. Dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Bayangkan saudara, seorang raja. Dia dikeluarkan dari istananya. Dia merasa tidak layak membawa tabut. Sampai apa akhirnya? Dia berjalan ke padang gurun tanpa mengenakan kasut. Dia menaruh kain perkabungan di kepalanya. Artinya apa saudara? Dia sedang melucuti pakaian istananya saudara. Dia sedang datang kepada Tuhan dengan kehancuran. Dia sedang datang merendahkan diri sama Tuhan. Di sini dikatakan lembah dalam bahasa Ibrani. Dikatakan apa? Dikatakan lembah itu dalam bahasa Ibrani yaitu Gahi. Tapi secara penulisan lembah itu berarti pride. Ada sebuah kebanggaan, arogansi. Dan ketika ini saudara, kita tahu Daud sama sekali gak ada bangga-bangganya saudara. Jadi ketika bulan ini Tuhan berkata kita akan melewati lembah kekelaman. Hati-hati dengan arogansi kita. Hati-hati dengan kesombongan kita. Hati-hati dengan kata-kata dari diri kita yang merasa bahwa diri kita bisa. Padahal apa saudara? Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Waktu Daud melewati lembah kekelaman, situasinya dia sedang dilucuti dari semua kemegahannya dia. Dia sedang dilucuti dari semua kekuatannya dia. Dia sedang dilucuti dari apa yang selama ini dia bangga-banggakan. Daud gak punya apa-apa saudara. Dia keluar dengan menangis dan tanpa kasut. Berjalan ke padang gurun. Dia melucuti semuanya. Lembah kekelaman adalah tempat di mana kita mungkin direndahkan oleh orang-orang.
Lembah kekelaman bisa menjadi tempat di mana kita harus jalan dengan perkabungan. Lembah kekelaman adalah tempat di mana kita mungkin dihancurkan hatinya. Dan kita tahu kita tidak bisa menjalani ini tanpa Tuhan. Tetapi kalau kita pelajari di Alkitab bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Dikatakan apa? Walk through. Kita tidak sedang diam, saudara. Sampai kapanpun kalau kita merasa kita ada di dalam lembah kekelaman, kita mau berkata sama-sama, saya akan berjalan melewatinya bersama Tuhan. Amin. Saya akan berjalan melewatinya bersama Tuhan. Dikatakan di firman saudara, dia tidak sedang diam di dalam lembah kekelaman. Tapi dia berjalan melewatinya bersama Tuhan. Dia berjalan melewati bersama penyertaan Tuhan. Kita lihat sama-sama. Tuhan bawa kita walk through, bukan hanya tinggal diam, tetapi berjalan melewati karena Tuhan berserta kita. Dan lembah dalam bahasa lain juga berarti exaltation. Ada pengangkatan yang Tuhan mau kasih untuk kita. Ketika apa? Ketika kita bisa berjalan dalam sebuah perendahan diri kita kepada Tuhan. Daud menurut saya adalah orang yang benar-benar diangkat sama Tuhan tinggi. Dari dia yang tadinya cuma seorang gembala, menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, akhirnya dia menjadi seorang raja atas Israel. Bahkan di kata-kata terakhirnya Daud sempat berkata seperti ini. 2 Samuel 23 ayat 1 dia berkata, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Dia tahu dia diangkat tinggi saudara. Dia bukan mengangkat dirinya sendiri. Beda ya. Coba bedakan mengangkat dan diangkat. Sangat-sangat berbeda saudara. Kalau kita mengangkat diri kita sedang berusaha untuk kita menaikkan derajat kita. Tapi kalau kita menjadi seperti Daud, dia diangkat tinggi sama Tuhan. Dia diangkat oleh karena anugerah Tuhan atas hidupnya dia. Kita belajar kalau kita sekarang sedang melewati yang namanya sebuah lembah kekelaman. Kita tidak sedang diam saudara. Tapi kita harus walk through bersama Tuhan. Kita harus berjalan melewati lembah kekelaman bersama Tuhan. Tidak lagi diam. Tapi kita harus berjalan bersama Tuhan. Dengan kondisi yang sangat-sangat mungkin tidak memungkinkan untuk Daud. Dia berjalan melewati lembah yang terkutuk. Dia tanggalkan semua kebanggaannya dia. Dia tanggalkan semua kemegahannya dia. Dia tanggalkan semuanya. Bahkan sampai dia berjalan tanpa berkasut. Dia berjalan dengan sebuah perkabungan. Tapi itu tuh dilihat Tuhan sebagai sebuah action untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau kita saudara, bulan ini Tuhan katakan, ayat ini akan jadi tema kita sepanjang bulan ini. Kita mau sama-sama berdoa. Itu berarti jatah kita besar saudara. Semua orang yang berjalan melewati lembah, jatahnya adalah berada di gunung-gunung yang tinggi. Amin. Tanpa melewati lembah, kita tidak akan pernah berada di gunung yang tinggi. Ini sebuah proses pendewasaan saudara. Tanpa kita berjalan melewati lembah, kita tidak akan pernah bisa berdiri di gunung yang tinggi. Kalau jatah kita sangat-sangat besar. Jatah kita ada di gunung yang tinggi. Mari lewati lembah itu bersama Tuhan. Mari jalani itu bersama Tuhan. Kita mau sama-sama percaya, ini waktunya kita untuk berjalan bersama Tuhan. Mungkin dunia melihat kita udah gak punya apa-apa. Mungkin dunia melihat kita udah hancur saudara. Kita udah kalah. Tapi kita tahu bersama Tuhan kita akan capai destiny kita. Kita akan capai gunung-gunung tertinggi bersama Tuhan. Apa yang membuat Daud sampai bisa berkata, aku tidak takut bahaya.
sebab Engkau besertaku. Kuncinya apa saudara? Kuncinya apa yang menjadikan Daud begitu percaya penuh sama Tuhan? Kita tahu kita diajari hari-hari ini untuk menjadi seekor domba yang percaya sepenuhnya pada gembalanya. Kita mau belajar sama-sama apa yang menjadi kunci bagi Daud. Kondisinya tidak mudah saudara. Kondisinya dia sedang hancur hatinya, dia sedang berkabung, dan dia harus melewati lembah terkutuk. Tapi dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di bahasa aslinya dikatakan seperti ini saudara. Gadamu dan tongkatmu, they comfort me. Sebenarnya bukan tentang menghibur saudara. Tapi ada comfort yang datang dari Tuhan. Tuhan tuh sedang menenangkan dia. Tuhan sedang memberikan ketenangan dalam hidupnya Daud. Ketika dia berjalan melewati lembah kekelaman, dia tahu gada dan tongkatnya Tuhan tetap beserta dia. Dan cukup dua hal itu saudara, yang dapat menenangkan dia. Yang dapat membawa dia melewati proses kehidupan ini. Kita mau belajar sama-sama, next. Gada dan tongkat. Ada gambarnya gak ya? Oke. Bisa dilihat ya saudara, gada dan tongkat itu gambarnya mungkin terlalu kecil. Tapi mungkin bisa di zoom aja supaya dilihat tongkat gembalanya. Kita tahu tongkat gembala itu atasnya selalu ada lengkungan. Betul? Dan yang namanya gada, ketika saya pelajari, gada itu adalah lengkungan dari tongkat gembala, saudara. Dan gada ini seringkali disalahartikan. Disalahartikannya gimana? Ketika orang tua menghajar anak-anaknya, dia merasa dia memakai gadanya Tuhan. Enggak. Tapi lengkungan ini punya arti sebuah proteksi yang sempurna atas hidup kita. Dan lengkungan ini juga berarti cintanya Tuhan untuk kita. Kita pelajari sama-sama ya. Kenapa bisa jadi gada adalah simbol proteksi Tuhan yang sempurna? Seringkali bagian lengkungan dari tongkat gembala ini, ya ini lengkungannya saudara. Bagian lengkungan dari tongkat gembala ini dinamakan gada. Dan gada ini dipakai untuk apa saudara? Ketika dombanya masuk ke dalam air yang dalam, tenggelam, seorang gembala akan menarik dombanya memakai gada ini. Ketika dombanya masuk ke dalam rumput-rumput yang terlalu tebal dan dia tidak bisa keluar, dia akan paksa dombanya keluar pakai gada ini. Ketika ada musuh-musuh, ada serigala yang datang untuk menerkam dombanya, dia akan pukul pakai gada ini. Daud tahu saudara, meskipun dia keluar dari istana dan pergi ke padang gurun, gada Tuhan beserta dia. Ada pengkafran Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidupnya dia. Mau musuh datang, mau tiba-tiba dia tenggelam di air yang dalam, dia tahu sampai kapanpun Tuhan akan angkat dia kembali pakai gadanya. Yang kedua, apa arti gada? Dalam Imamat 27 ayat 32 dikatakan seperti ini saudara. Mengenai segala persembahan perpuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi kalau di Israel zaman dulu saudara, ketika pagi mereka mau pergi untuk menggembalakan kambing domba, begitu keluar dari kandangnya, mereka akan lakukan ini saudara. Mereka akan pakai tongkatnya untuk berdiri di depan seperti ini. Dan ketika mereka buka gerbang kandangnya, dombanya keluar satu persatu, betul? Dan mereka akan hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai mereka pastikan semua jumlah dombanya
tidak ada yang hilang. Dan semua keluar. Sampai sini mengerti? Selanjutnya, begitu mereka pulang pada sore hari, pada malam hari, mereka mau masukkan kembali domba-dombanya ke kandang. Mereka akan hitung satu persatu lagi. Kambing dombanya akan lewat di depan gembalanya, dan gembalanya akan hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai hitungannya sama seperti tadi pagi. Kalau ada yang hilang, Firman berkata apa? Gembalanya akan mencari sampai ketemu. Itu berarti apa saudara? Tuhan itu mengenal kita satu persatu. Bahkan dia tahu siapa domba yang hilang. Mungkin ada yang punya ratusan, ada yang punya puluhan. Tapi ketika dia hitung satu-satu setiap pagi dan setiap sore. Ketika pulang dari penggembalaan. Dia sedang mengenal domba-dombanya saudara. Gada berbicara tentang cintanya Tuhan. Sampai saking cintanya saudara, dia itu kenal kita satu persatu. Dan kalau kita hilang, dia akan cari kita kemanapun. Itu gada saudara. Itu yang Daud pegang. Ketika dia melewati lembah kekelaman, ini yang Daud pegang saudara. Yang pertama ada perlindungan Tuhan. Dan yang kedua, cintanya yang tidak pernah meninggalkan Daud. Itu yang akan terus ada. Mau dimanapun saudara. Sampai ke ujung bumi pun Daud berkata apa? Aku tidak bisa lari dari Tuhan. Cintanya itu saudara yang Daud pegang. Apakah kita hari-hari ini memegang hal yang sama dalam hidup kita? Pertanyaan terbesar saudara. Apakah kita tahu kalau Tuhan kita mengenal kita satu persatu? Apakah kita cukup punya keyakinan yang sama seperti Daud yang katakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Selanjutnya saudara, tongkat. Kita akan belajar tentang tongkat. Tongkat dipakai oleh gembala untuk bertumpu saat beristirahat. Jadi bagian yang panjangnya itu saudara, akan dipakai oleh seorang gembala ketika apa? Ketika domba-dombanya sedang makan, dan ketika makan kan berarti ada makan dan minum dan lain sebagainya. Dia akan berada di tempat-tempat yang mungkin tidak kering. Tanahnya mungkin basah. Dan tongkat dipakai untuk gembala berdiri. Dan dia beristirahat sambil melihat domba-dombanya. Artinya apa saudara? Kalau kita tahu gembala kita adalah Tuhan. Kita harus menggantungkan harapan kita hanya pada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya tempat kita bersandar. Dan ketika kita tahu kita menghadapkan diri kita sama Tuhan. Ketika kita menggantungkan harapan kita sama Tuhan. Akan ada masa di mana kita dipulihkan. Akan ada masa di mana kita bisa beristirahat bersama Tuhan. Tongkat berarti apa saudara? Dia akan memberikan pemulihan dalam hidup kita. Ketika apa? Ketika kita bersandar sepenuhnya sama Tuhan. Selanjutnya, tongkat juga berbicara ketika gembala membimbing domba-dombanya, menuntun jalan para domba. Ketika domba keluar dari jalurnya, mengarah ke jalan yang salah, dia akan pakai tongkatnya untuk memukul domba-dombanya, untuk kembali ke jalan yang benar. Tongkat, kalau tadi berbicara pemulihan, tongkat yang kedua, berbicara tentang Tuhan akan tarik kita kembali ke jalan yang benar. Meskipun mungkin jalan yang sekarang kita jalani adalah jalan yang salah. Tapi ketika tongkat Tuhan ada dalam hidup kita, dia akan tarik kita kembali ke jalan yang benar. Ada 4 hal saudara. Ketika Daud berbicara, gadamu dan tongkatmu, itulah yang akan menenangkan aku. Itulah yang akan memberi jaminan dalam hidupku. Ada 4 hal saudara. Dan hari-hari ini yang harus kita minta untuk terjadi dalam hidup kita. Ini yang harus kita minta untuk Tuhan jadikan dalam hidup kita. Yang pertama apa saudara? Proteksi Tuhan yang sempurna. Gada berbicara tentang proteksi Tuhan yang sempurna. Yang kedua,
karena cintanya, dia tidak akan pernah menyerah dengan kita. Bahkan dia kenal kita satu persatu. Tongkat berbicara tentang pemulihan. Dan tongkat berbicara tentang dia akan tarik kita kembali ke jalan yang benar. Oleh karena 4 hal ini saudara, Daud yakin ketika dia keluar dari istana dan dia melewati lembah kekelaman, tetap ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Tetap ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidupnya. Dan Daud terus berjalan bersama Tuhan. Hari-hari ini saudara, mari biar ini yang jadi dasar dalam hidup kita. Ketika mungkin nanti kita akan menghadapi sesuatu yang berat, ketika mungkin nanti kita akan menghadapi sesuatu yang sepertinya tembok terlalu tinggi, kita percaya gada dan tongkatnya dia selalu menyertai kita. Bahkan itu yang akan membuka sangat banyak jalan di depan. Kita mungkin lewat lembah kekelaman saudara. Tapi jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah khawatir. Dikatakan Tuhan akan selalu beserta kita. Gadanya dan tongkatnya sendiri yang akan selalu menyertai kita. Tidak ada lembah terlalu dalam saudara. Tidak ada lembah terlalu dalam. Tidak ada lembah yang terlalu menakutkan untuk kita jalani bersama Tuhan. Tidak ada lembah yang membuat semua kutuk. Dan itu tidak akan menyentuh kita saudara. Ketika kita apa? Berjalan bersama Tuhan. Dasarnya apa saudara? Kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan ketika kita tahu kita hidup sampai sekarang cuma karena Tuhan, kita akan mampu melewatinya bersamanya. Kita akan mampu melewati semua lembah bersamanya. Nanti Daniel akan jelaskan lebih lanjut. Tapi saya mau sampaikan satu hal saudara. Untuk kesimpulan. Dan saya cukup menganjurkan untuk kita semua sama-sama pegang ini bersama-sama. Kalau kita bulan ini diizinkan untuk melewati lembah, percayalah saudara, jatah kita adalah berdiri di gunung-gunung Tuhan. Kalau kita diizinkan melewati lembah kekelaman, tidak lama lagi kita akan berdiri di gunung-gunung Tuhan. Tapi kita harus tahu, kita harus berjalan bersama siapa? Yaitu Tuhan sendiri saudara. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itulah yang memberi ketenangan dalam hidupku. Itulah yang menjamin aku untuk sampai di gunung-gunung tertinggi bersama Tuhan. Amin. Shalom. Saya akan melanjutkan sedikit. Saya akan coba menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya ketika saya mempersiapkan ini semua. Sejujurnya ini adalah hari-hari yang tidak mudah bagi kami karena sebentar lagi juga ada sebuah acara dan banyak sekali yang diuruskan, tetapi kami percaya semua yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Oke, mulai dari The Perfect Covering. Saya mau bahas sedikit mengenai tema bulan ini saudara. Kalau tadi Derian sudah menceritakan latar belakang dari Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23 ayat yang keempat. Kenapa kita bisa dapat tema The Perfect Covering ini? Tanggal 1 kemarin, saya dan ibu saya kami berdoa di depan tabut. Dan saat itu ada sebuah jaminan yang turun. Saya mendengar suara Tuhan berkata, "The road may not be easy," katanya, "but I will always be with you." Perjalanan di depan bukanlah perjalanan yang mudah saudara. Tetapi apa yang Tuhan katakan adalah Dia akan selalu beserta dengan kita. Saya ambil ini menjadi sebuah perjanjian. Karena saya melihat tema bulan ini adalah bukan sebuah tema yang mudah. Saya bacakan ya. Mazmur 23 ayat yang keempat. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika saya melihat ayat tersebut, saya melihat sebuah kata yang sangat tidak mengenakan, yaitu sebuah lembah kekelaman. Saya percaya di waktu-waktu ini, di bulan-bulan ini akan mungkin banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hal-hal yang tidak mudah akan kita hadapi bersama. Tetapi percayalah bahwa ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Beberapa ada yang mendapatkan juga bahwa di bulan ini mungkin terlihat akan menjadi berat. Tetapi banyak mujizat, banyak hal-hal supranatural dan berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan di bulan ini. Tetapi ada bagian yang harus kita jalani, yaitu tetap melakukan segala sesuatu yang terbaik. Saya juga mau bahas sedikit tadi yang Derian sempat bahas mengenai gada dan tongkat. Gada dan tongkat itu kan menjadi sebuah kesatuan. Sebuah alat yang Tuhan gunakan untuk dombanya. Seorang gembala yang menggunakan itu untuk dombanya. Baik untuk melindungi kita, baik untuk menuntun kita. Tuhan sudah mempersiapkan semua yang terbaik. Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita ingin tetap menjadi domba yang ingin dituntun Tuhan atau tidak? Apakah ketika Tuhan mulai menuntun kita dalam lembah kekelaman, banyak terjadi proses kehidupan dan kita sudah mulai berkata, Tuhan aku menyerah. Saya percaya bukan hanya dalam kerohanian kita, tetapi hari-hari yang kita jalani pun di dunia ini bukanlah hari-hari yang mudah, saudara. Di depan saya percaya akan sangat banyak pilihan yang sulit. Baik dalam hal medis, baik hal dalam ekonomi dan sebagainya. Apakah kita ingin tetap dituntun Tuhan atau tidak? Dan apakah kita sudah benar-benar mengenal siapa Tuhan kita dan siapa gembala kita sebenarnya? Dan sedikit mengenai kuncinya yang didapatkan dalam bulan ini adalah ketika kita harus hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Pak Daniel sudah membuat tema ini, mendapatkan tema ini kurang lebih 3 bulan yang lalu. Tuhan adalah gembalaku. Dan sejak saat itu beliau sudah sering banget menggemakan, membicarakan. Kuncinya adalah Yohanes 15. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa temanya ini udah selesai, kuncinya berbeda. Di bulan ini saya mendapatkan kunci yang sama dari Tuhan. Tuhan kembali mengingatkan bagaikan sebuah ilustrasi botol, saudara. Ketika kita diibaratkan sebuah air dan Tuhan sebagai botol, sebagai kemasan dari botol tersebut. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, mau botol ini dibenturkan, mau botol ini dijatuhkan, digesekkan dan sebagainya, air itu tidak akan pernah keluar. Air itu tidak akan pernah tercemar. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita mau tinggal di dalam Tuhan dan membiarkan Tuhan tinggal di dalam kita. Next. Saya coba belajar dari buku yang Pak Daniel juga pelajari mengenai Mazmur 23, mengenai ayat yang keempat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kunci pertamanya adalah sebuah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin berkata bulan ini, ayo nak berjalan dengan aku. Sebuah perjalanan baru telah dimulai. Kalau di buku itu sempat bercerita seperti ini saudara. Seorang gembala, biasa di Israel atau di Palestina, mereka ini akan menggiring domba-dombanya yang bukan hanya 1 ekor tetapi ribuan, pada saat musim panas dalam sebuah perjalanan yang jauh. Kenapa? Karena gembala-gembala ini ingin dombanya sampai sebuah titik puncak tertinggi. Tetapi ternyata ada sebuah keputusan penting yang gembalanya harus ambil. Dia sudah survei dulu. Dia sudah mengetahui semua likuk-likuknya. Dia sudah mengetahui apa saja yang akan dialami. Bahaya apa saja yang akan dialami dombanya, apakah dombanya akan makan apa, minumnya seperti apa, itu gembalanya ternyata sudah survei. Sebelum musim panas tiba, gembala ini akan berkeliling dan mencari rute terbaiknya.
Tetapi terkadang rute terbaiknya Tuhan bukanlah rute terbaik yang kita inginkan. Sampai di buku ini ditulis seperti ini. Menuju ke sebuah puncak yang tinggi harus melewati lembah demi lembah. Lembah demi lembah di buku ini adalah jalan setapak. Setapak itu ketika kita hanya bisa jalan seorang diri. The Journey ini juga berbicara mengenai sebuah hubungan yang terjalin. Ada sebuah hubungan yang intim antara kita dengan gembala kita pada saat kita menjalani perjalanan yang baru ini. Apakah kita sudah membuka kembali hati kita untuk Tuhan? Ataukah kita sudah mulai letih dengan keadaan zaman, sudah mulai capek dengan pelayanan, sudah mulai bosan mungkin dengan online streaming karena kita tidak bisa bertemu? Ataukah kita masih punya sebuah hubungan intim dengan Tuhan? Pak Daniel juga sering berkata dalam pesan-pesan terakhirnya di khotbah beliau, ayo banyak baca firman, ayo banyak ketemu dengan Tuhan. Mumpung masih banyak waktu di rumah katanya, perdalam keintimanmu dengan Tuhan. Bahkan saudara sedikit kesan dari akhir hidupnya beliau ini dulunya gak suka baca buku saudara. Tetapi di kesempatan terakhir hidupnya karena banyak waktu banget di rumah, dia bisa membeli buku sebanyak ini gitu. Sampai saya terheran-heran sama beliau, saya katakan, "Pah, memangnya dibaca gitu? Lihat aja aku baca," katanya kayak gitu. Beliau menggunakan waktu yang dia punya sebaik-baiknya karena beliau tahu adalah ini masanya ketika kita butuh hubungan yang sangat erat dengan gembala kita. Banyak pilihan yang akan ditentukan di depan. Banyak penentuan yang akan terjadi. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan kita, kalau kita tidak mempunyai hubungan yang erat dengan gembala kita, saya percaya kita akan kesulitan untuk memilih saudara. Dikatakan juga ini adalah eranya Roh Kudus. Pak Yusak dulu sering berkata, hidup dengan Tuhan, kekristenan itu bukanlah sebuah teori, bukanlah sebuah agama. Tetapi kekristenan itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah mulai mengaktifkan Roh Kudus kembali dalam hidup setiap kita? Pertanyaan simpel saudara, dengan memakai baju aja hari ini, yang Pak Yusak sering katakan, apakah kita sudah bertanya? Jika kita ingin pergi kepada sebuah tempat, apakah kita sudah bertanya kepada Roh Kudus, Tuhan boleh enggak pergi ke sana? Ataukah hanya dengan rutinitas kita pergi aja, pakai baju ini aja. Siapa tahu gitu, karena Tuhan sudah warning enggak boleh pergi ke satu tempat, akan terjadi sesuatu di sana. Kita tidak akan pernah tahu. Ini waktunya Roh Kudus, ini eranya Roh Kudus. Tuhan sedang memberikan banyak anugerahnya untuk setiap kita. Mari kita lakukan bagian kita dengan setia. Next. The process. Ketika kita sudah masuk ke dalam sebuah perjalanan bersama Roh Kudus, akan banyak proses-proses yang akan kita alami di dalam hidup ini. Di buku itu dituliskan seperti ini. Setiap gunung memiliki lembah-lembah. Sisi gunung tertoreh oleh lembah-lembah sempit. Dan ini adalah rute terbaik untuk mencapai puncak. Dituntunnya domba itu dengan lembut tetapi teguh sepanjang jalan. Setapak yang berkelok-kelok melalui lembah-lembah. Terkadang banyak orang Kristen, kita berharap ketika kita mendapatkan nubuatan dari Tuhan, kita mendapatkan mimpi mungkin. Tuhan akan membawa kita ke dalam sebuah puncak tertinggi gitu. Yang kita inginkan adalah tiba-tiba Tuhan ambil kita, langsung kita ditaruh di puncak tertinggi. Sayangnya itu bukan sebuah hal yang kita alami. Di dalam kehidupan kekristenan, Tuhan ingin kita jalan step by step sama Dia. Dan dikatakan di buku ini rute terbaiknya adalah ketika domba itu dibimbing dari tapak bawah lembah itu sampai dia jalan setapak sampai tuntas dan mencapai puncak tertinggi. Sang gembala ini pun bahkan ternyata di buku itu dikatakan sudah melihat sepanjang jalan setapak itu ada air.
Di mana ketika domba itu membutuhkan kesegaran, membutuhkan pemulihan, membutuhkan ketenangan, mereka akan mendapatkan asupan yang pas. Proses juga berbicara mengenai kualitas dan bobot kekristenan setiap kita. Di akhir-akhir zaman ini mungkin akan banyak hal yang akan menguji setiap iman kita. Tingkatkan kerohanian kita, tingkatkan bobot kita. Saya pernah waktu mimpin doa Indonesia 2 minggu yang lalu gitu, saya melihat sebuah timbangan di depan saya. Dan Roh Kudus cuma mengingatkan, jangan sampai di titik-titik terakhir ini, ketika timbangan itu datang di depan kita, kita ditimbang terlalu ringan, saudara. Tingkatkan kualitas kerohanianmu, tingkatkan bobot kerohanianmu. Mungkin Tuhan ingin kalian, kita saudara-saudara sekalian melakukan hal-hal yang simpel. Misalnya baca Alkitab ditambahkan, saat teduh ditambahkan. Saya percaya hal-hal yang kecil kita lakukan dengan sebuah kesetiaan itu akan menambahkan bobot kita gitu. Jadi ketika suatu hari timbangan itu datang, kita akan didapati sangat berbobot di hadapan Tuhan. Ada sebuah kata-kata yang saya suka. Your character determine your altitude. Karakter kita menentukan seberapa tinggi Tuhan akan membawa kita. Seberapa tinggi seorang gembala akan membawa domba tersebut. Karakter kita, saudara. Kalau bobot kita berat, karakter kita pun fondasinya akan baik. Tetapi kalau karakter kita tidak mau dibentuk Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bisa membawa kita ke puncak tertinggi. Buat hidup saya kesaksian sedikit. Buat hidup saya, ayat ini bisa menjadi sebuah hal yang kami sekeluarga alami gitu. Ketika kami masuk dalam lembah kekelaman, siapa yang sangka gitu Pak Daniel dipanggil pulang secepat ini, saudara. Tetapi saya percaya ayat ini kan tidak berkata seperti ini. Sekalipun aku berjalan dan berhenti dalam lembah kekelaman. Tetapi ayat ini berkata sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Otomatis berarti berjalan melewati, melalui dan tuntas dan genap gitu. Kami sekeluarga sedang berada di dalam lembah kekelaman lah. Bagaimanapun kami merasa kehilangan. Tetapi di ayat tersebut dikatakan ada gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kami sekeluarga merasa sangat diberkati Tuhan. Entah dari mana berkat itu berdatangan. Banyak ketenangan, banyak kesegaran yang daripada Tuhan. Kalau dibilang, kan tadi Derian sempat sharing. Lembah kekelaman itu berada ketika ada sebuah shadow. Kadang tertutup, kadang menjadi terang, kadang menjadi gelap gitu. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Ketika kita masuk dalam sebuah lembah kekelaman, ada sebuah pilihan. Apakah kita menjadi kecewa ataukah kita ingin tetap berjalan dan menuntaskan itu semua sampai akhir. Tetapi yang saya pegang juga ada tongkatnya dan gadanya yang tidak pernah lepas dari kehidupan setiap kita. Saya menjalani hari-hari ini dengan ayah saya, Derian dan Keisha gitu. Kalau dibilang berat-berat, ada perasaan buat kecewa enggak lah, ada. Tapi kita memutuskan untuk melewati ini bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya apa yang Tuhan sediakan itu bahkan lebih dari cukup buat setiap kami. Ada ketenangan, ada kesegaran, ada pemulihan gitu. Yang saya suka tuh gini, Tuhan itu kadang suka sweet banget buat saya. Contohnya aja kayak kemarin saya ke Sion. Ada bimbingan pranikah dengan Ibu Nani gitu kan. Ketika saya ke sana, saya berhenti di pemberhentian, saya ngomong sama Derian, saya ingin makan sesuatu snack gitu. Kita berhenti 3 kali ya, kita berhenti 3 kali. Dan ternyata itu arus mudik luar biasa, macet banget. Saya Cirebon Bandung itu 4-5 jam kemarin. Pemberhentian pertama gak dapet, pemberhentian 2 hampir dapet gak jadi karena antrian lama. Pemberhentian ketiga, Derian ingin ke toilet. Saya bilang sama Bapak Henry, saya mau turun, saya mau beli. Pas udah sampai depannya, habis katanya. Ya udah, it's okay. Saya lupa gitu kan. Ketika saya mau sharing, saya masuk ke green room tadi,
Saya udah pusing, Tuhan nih sharing apa, saya nggak tahu, saya nggak dapet gitu. Saya nggak dapet feel-nya, saya nggak tahu mau sharing apa. Saya duduk, tiba-tiba di depan saya ada sebuah snack yang saya inginkan tepat seperti yang saya inginkan dan Tuhan sediakan. Bahkan tadi saya sampai terkejut, saya ngomong sama ibu saya gitu. Mah, ini Om Henry yang beli ya. Soalnya Om Henry kan tahu gitu. Enggak lah, itu Pak Boas sama Cidesi yang beli. Tuhan sanggup membuat kita, hati kita dipulihkan, diberikan kesegaran-kesegaran yang baru dalam hal-hal kecil. Bahkan terkadang itu di luar dari pikiran kita. Saya pun udah lupa, Derian pun juga sudah lupa gitu. Itu salah satu contoh. Saya mau kasih contoh kedua. Sebelum ayah saya pulang kemarin ke surga, kapan hari ke surga, berapa lama ya? Udah 30 harian. Saya dan ibu saya ini lihat Google, lihat internet gitu. Ada sebuah makanan yang lagi ngehits ceritanya. Bagus untuk kulit dan lain-lain gitu. Saya ngomong sama ibu saya, Mah kayaknya saya mau beli ini gitu kan. Terus ayah saya dengar waktu itu, oke mau beli ini ya, ya udah. Cuman sekilas gitu. Gak lama ayah saya dipanggil pulang gitu. Tiba-tiba saudara setelah selesai penguburan dari San Diego dan lain-lain, kita capek di rumah dan lain-lain, telepon berdering. Ada seseorang mengirimkan makanan. Saya sama ibu saya bingung, siapa yang pesan makanan gitu kan. Gak ada yang pesan, tiba-tiba kok ada yang nawarin gitu. Saya kira ada orang lain. Ternyata saudara itu ayah saya yang memesan. Jauh sebelum hal ini terjadi beliau pulang, ternyata dia sudah memesan makanan tersebut untuk hari itu di mana saya dan ibu saya ada di rumah. Itu adalah sebuah hal yang mengejutkan buat saya gitu. Terkadang ketika kita sudah lelah, sudah capek, ada kesegaran yang dari Tuhan yang tidak pernah digantikan oleh apapun. Bahkan tidak berhenti ya Maya sampai itu. Kita waktu itu hari Sabtu dan Minggu kita ada MJ di sini gitu kan. Kita sudah capek juga, kita gak tahu sampai rumah harus makan apa. Tiba-tiba ada pesanan makanan 3 porsi ayam saudara. Datang ke rumah, atas nama siapa pesanannya? Atas nama Pak Daniel. Coba, bahkan ketika saya buka handphonenya sama ibu saya terkejut. Beliau menulis dengan sangat jelas, tolong dikirimkan pada hari Sabtu tanggal segini jam segini loh. Bahkan dia sudah menulis untuk hari Sabtu minggu depannya gitu. Saya percaya itu bukan sebuah kebetulan. Itu sebuah hal yang memang Tuhan sudah persiapkan dan perlengkapkan untuk setiap kita. Maka kalau dikatakan, kalau padanya pulang secara tiba-tiba iya. Tapi Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat setiap kita. Maka saya percaya apapun yang sudah terjadi, mari tetap cari Tuhan dan jangan pernah lelah dengan Tuhan. Next, ini yang terakhir. The provision, di mana ada penyediaan-penyediaan dari Tuhan. Di buku itu ditulis, selama musim panas perjalanan jauh dapat sangat melelahkan. Domba akan sangat haus. Betapa gembiranya mereka melihat tempat-tempat berair yang banyak dijumpai sepanjang lembah. Di mana mereka akan disegarkan. Air yang seperti tadi saya sharingkan, air berbicara mengenai penyegaran yang daripada Tuhan. Ketenangan, pemulihan. Mungkin setiap kita hari-hari ini ada yang kurang enak badan, ada yang letih dengan pelayanan, dengan Tuhan, capek dan lain-lain. Mari saudara hari ini minta air kesegaran yang daripada Tuhan. Ada seseorang juga yang mendapatkan bahwa ini saatnya di mana Tuhan akan membanjiri kita dengan sungai keintiman yang daripada Tuhan. Tangkap itu semua karena ini adalah kunci-kunci bulan ini untuk kita jalani bersama. Saya mau lanjutkan kesaksiannya sedikit ya saudara sebelum selesai. Bulan ini itu bulan saya menikah. Ketika saya melihat ayah saya dipanggil pulang bulan kemarin, yang tercetus dalam otak saya, pikiran saya adalah wah ini gimana nih gitu. Bahkan di detik-detik terakhir sebelum beliau pulang, saya ini diberi sebuah privilege sama Tuhan. Saya bisa mempunyai waktu berdua sama beliau sebelum ibu saya datang.
Saya ngomong sama ayah saya berbincang-bincang mengenai tanggal pernikahan saya dan lain-lain. Ternyata dia gak enak badan dan dipanggil pulang dengan sangat cepat. Ketika saya melihat detik beliau hilang gitu ya, saya merasakan semua impian, semua cita-cita itu hilang lenyap begitu dalam 1 detik. Saya merasa, Tuhan ini gimana gitu. Kalau dibilang takut akan masa depan, saya sangat-sangat takut. Karena ayah saya adalah salah seorang yang memegang financial keluarga kami gitu. Cuman saya ini ketika masuk ke dalam hari-hari berikutnya, saya mendengar Tuhan tuh ngomong seperti ini. Kalau aku yang sudah menentukan semuanya, aku yang akan mencukupi semuanya katanya. Makanya ketika Bapak Denny sempat bertanya, lah AOC gimana katanya. Ya Tuhan yang sudah menentukan, ya saya percaya Tuhan yang akan mencukupi gitu. Kalau ditanya gimana caranya, ya gak tahu gimana caranya. Pokoknya dia sudah berkata dia yang akan menggenapi semuanya gitu. Dan ketika itu saya sama ibu saya tuh sempat ngomong, lah gimana ya wedding kamu, pernikahan kamu tuh gimana gitu. Belum dibayar ini dan itu gitu, belum ditentukan, vendor masih bertanya-tanya kuantitinya seperti apa dan lain-lain. Tetapi percaya saudara, Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya yang terbaik. Bahkan saudara sampai saya ini tanggal pernikahannya kan dimajuin 1 bulan. Lebih sedikit. Cincin saya sama Derian itu belum selesai saudara. Saya sampai telepon ke pabriknya bolak-balik. Gimana ini? Orangnya cuma ngomong tanggalnya selesainya tanggal 15 Agustus ya katanya. Loh saya mau menikah tanggal 15 Agustus. Gimana caranya cincin baru jadi di Jakarta tanggal 15 Agustus. Tiba-tiba saudara, pas malam-malam saya ini lagi ngobrol sama ibu saya. Tiba-tiba handphone saya ditelepon, nomornya gak jelas. Saya angkat, halo Lala katanya. Saya disuruh Tuhan bikin cincin buat kamu katanya. Maaf ini siapa ya? Saya Omah, ada namanya. Saya disuruh Tuhan bikin cincin buat pernikahan kamu. Gak perlu waktu lama-lama saudara, seminggu cincinnya udah jadi. Saya percaya Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan kita gitu. Bukan hanya untuk saya, Pak Daniel kan menjadi pemimpin buat semua keluarga AOC. Saya percaya apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi kekurangan kita bahkan, dia akan mencukupi bahkan berlimpah-limpah gitu. Baik buat kebutuhan GH, baik buat kebutuhan setiap kita, keluarga kita, financial kita, saya percaya Tuhan sudah menyiapkan semuanya yang terbaik. Saya ingin menutup dengan sebuah kata-kata seperti ini. Badai boleh menimpa kita, musuh boleh menyerang kita, tetapi ada Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau memang ayat ini harus kita jalani bulan ini, percaya bahwa ada jaminan yang tidak akan pernah lepas dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Saya ingin kita menyanyikan lagu yang tadi, You're Never Gonna Let Me Down. Ini adalah sebuah lagu yang kita bisa jadikan deklarasi yang kuat. Mari ingatkan kanan kiri saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terlena. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ditinggalkan. Karena perjanjiannya buat kita itu kekal. Dia selalu ada buat kita. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini dengan kuat. Mari kita deklarasikan ini dengan kuat. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You are good. Tuhan kami percaya Tuhan rencana-Mu sempurna Tuhan buat setiap kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Seperti kata-kata di lagu ini Tuhan. You never gonna let me down. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan sampai terjatuh Tuhan. You never gonna let me down.
You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Terima kasih Tuhan buat setiap perjanjian yang Engkau jadikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Buat kami Tuhan bisa berserah penuh dengan Engkau Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Karena percaya Tuhan, kami percaya Engkau baik. Rencana-Mu sempurna, damai sejahtera yang daripadamu sempurna buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu sempurna Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami akan melihat damai sejahtera yang daripadamu Tuhan, yang melampaui segala akal menyertai kami Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan. Tuntun setiap langkah kaki kami Tuhan, biar selamanya Tuhan penyertaan dan pengcoveran yang daripadamu tidak lepas Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Biar kembali ikat kami dalam sebuah perjanjian kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap benih yang sudah ditaburkan Tuhan. Biar setiap benih ini bisa menjadi sebuah kekuatan buat setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada berkat Tuhan, ada jatah yang besar Tuhan, ada berkat supranatural yang daripadamu Tuhan, yang kami akan terima bulan ini Tuhan, dan kami akan menghidupi itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin.